Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Henry di sini. Dan hari ini kita mau belajar tentang while atau perulangan ya. Nah, di sini ada kondisi ya. While kondisi. Nah, jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan yang ada di dalamnya. Ya, contohnya di sini ada INT nyawa sama dengan 10. Nah, biasanya di dalam game itu ada nyawanya ya. Nah, contoh di sini ada nyawa sama dengan 10, while ketika nyawanya lebih besar dari 0, artinya berarti ketika nyawanya masih ada ya, maka dia akan mencetak ya. Nah, berapa sih nyawanya ya? Nah, di sini sampai kapan dia berhenti? Ya, dia sampai dia sama dengan 0 ya. Jadi ketika nyawanya habis 0, maka dia berhenti mencetak. Jadi yang dicetak adalah dari 10, 9, 8, 7 itu ya. Nah, ini adalah kegunaan dari nyawa min sama dengan 1. Artinya dia akan mencetak secara turun 1 otomatis ya. Dia akan turun 1 secara otomatis. Nah, kemudian ada lagi penulisan ekspresi ya. Ada namanya var sama dengan var min 1. Artinya yang tadi ya, bisa disingkat jadi var min sama dengan 1. Atau bisa disingkat var min min. Atau bisa juga penulisan ekspresi yang lain adalah var sama dengan var ditambah 1. Bisa disingkat var plus sama dengan 1. Atau var plus plus. Nah, di sini ada gambar flowchart yang menggambarkan dari coding yang tadi kita buat ya. Nah, dimulai dari start, kemudian int nyawa sama dengan 10. Kemudian di sini ada simbol decision ya. Nah, apakah nyawanya lebih besar dari 0? Jika ya dan jika tidak. Jika ya, maka dia akan menuliskan, dia akan mencetak dari nyawanya. Kemudian di sini ada proses nyawa sama dengan nyawa min 1. Ini kalau tidak berarti dia selesai ya. Oke, kemudian berikutnya ada perulangan for ya. Di mana for ini ada dimulai dari inisial, kemudian titik koma, kondisi, dan ekspresi ya. Kemudian di sini ada di dalamnya ketika for ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan yang ada di dalamnya. Ya, contohnya di sini ada for int i sama dengan 0, titik koma, i kecil dari 10, i plus plus. Artinya dia akan menjalankan ya mulai dari 0 sampai kecil dari 10. Ya, i plus plus di sini menandakan dia akan menambah 1 secara otomatis. Ya, ini akan dicetak nilai i-nya. Nah, ini adalah flowchart untuk for yang tadi kita buat ya. Nah, di sini ada decision, apakah i-nya kecil dari 0? Jika ya, maka dia akan mencetak. Jika tidak, maka dia akan selesai. Algoritma penyajian. Ada 3 buah algoritma yang bisa kita pakai. Ada dengan bahasa natural, ada dengan flowchart, dan ada dengan pseudokode. Nah, apa itu pseudokode? Pseudokode merupakan suatu bentuk penulisan algoritma yang menggunakan struktur bahasa pemrograman yang sederhana dan tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ingin mempunyai kemiripan dengan bahasa pemrograman ya. Nah, sehingga proses penerjemahan dari pseudokode ke kode program menjadi lebih mudah. Nah, contoh di sini adalah pseudokode untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini ada integer, panjang, lebar, luas. Input panjang, input lebar, kemudian prosesnya luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Kemudian terakhir ada perintah print luas. Nah, ini pseudokode mencari nilai terbesar dari 2 bilangan. Sini ada integer, nilai 1, nilai 2. Kemudian input nilai 1, input nilai 2. Nah, if apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Jika ya, maka print nilai 1. Jika tidak, maka print nilai 2. Nah, ini adalah contoh algoritma menghitung luas persegi panjang
yaitu dengan bahasa natural, yaitu bahasa sehari-hari, dengan menggunakan flowchart, dan dengan menggunakan pseudokode. Kemudian contoh yang kedua, menentukan lulus atau tidak dari nilai akhir. Nah, ini dengan bahasa natural, ini dengan flowchart, ya. Jadi di sini ada flowchartnya, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian ini dengan pseudokode. Nah, ini pseudokode udah mirip ya, hampir mirip dengan kode program. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru.